Prajurit Kopassus Kostrad dan Yonif 500R baku tembak dengan KKB di Puncak Papua. 2 KKB tewas. 13 Mei 2021. Kontak tembak kembali terjadi di Puncak Papua. 2 anggota KKB dilaporkan tewas. Pasukan gabungan TNI dari Kopassus, Kostrad, dan Yonif 500R terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, Kamis 13 Mei 2021. Prajurit Kopassus Kostrad dan Yonif 500R baku tembak dengan KKB di Puncak Papua. 2 KKB tewas. 13 Mei 2021. Kontak tembak kembali terjadi di Puncak Papua. 2 anggota KKB dilaporkan tewas. Pasukan gabungan TNI dari Kopassus, Kostrad, dan Yonif 500R terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, Kamis 13 Mei 2021. 2 anggota KKB dilaporkan tewas dalam peristiwa ini. Baku tembak antara prajurit Kopassus, Kostrad, dan dari Batalion Infanter ini terjadi di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, terjadi pada Kamis 13 Mei 2021. Pangdam 9511 Cendrawasih Maijen TNI Ignatius Togo Triyono mengatakan kontak senjata itu terjadi pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Kontak senjata yang melibatkan gabungan pasukan TNI itu melawan kelompok separatis bersenjata pimpinan Leri Mayu Telenggen. Pasukan yang kontak tembak adalah gabungan TNI, Kopassus, Kostrad, dan Yonif 500R. Tulis Maijen Yogo saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp Kamis malam waktu Indonesia Timur. Dalam kontak senjata tersebut, 2 anggota KKB tewas. Tim gabungan TNI masih melakukan pembersihan pasca baku tembak tersebut. Sehingga untuk senjata dan lainnya yang dimiliki 2 anggota KKB tersebut belum terkonfirmasi. Nanti kalau sudah ada info pasti akan disampaikan, ucap Maijen Yogo. Rawat Kebinekaan Pangdam Kasuari jalin silaturahmi dengan KBT Papua Barat. Pangdam 95111 Kasuari Maijen TNI Inyo Mancantiasa menegaskan, Indonesia bisa rukun, bisa ada toleransi yang luar biasa karena Pancasila yang memiliki nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Semua dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun kita tetap satu. Menurutnya, semangat itu harus terus ditularkan ke anak hingga cucu. Jangan egois terkait dengan suku bangsa. Oleh karenanya, kalau dahulu dikala sesepuh, pejuang, pahlawan, senior kita memperebutkan Papua ini dengan darah dan air mata melalui perang. Lalu sekarang ada oknum anak cucu yang berkhianat, berseberangan dengan NKRI, maka itu sungguh sangat memprihatinkan, ujar Cantiasa dalam forum pertemuan anggota KBT dengan Pangdam 9511 Kasuari di Makodam Manokwari, Papua Barat, Rabu 12 Mei 2021. Agenda ini mengangkat tema melalui forum silaturahmi keluarga besar TNI, perkuat Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI, yang dihadiri para pengurus dan anggota berbagai organisasi yang tergabung dalam keluarga besar TNI atau KBT. Kita ini adalah negara hukum. Untuk itu, hukum tersebut harus ditegakkan dan hukum juga harus berjalan baik. Untuk itu, kita harus terus sampaikan kepada saudara-saudara kita agar sadar terhadap hukum. Hal ini harus terus kita sosialisasikan, lanjut Cantiasa. Ia mengungkapkan KBT dibentuk dalam rangka berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengamankan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, KTB turut menyukseskan pembangunan nasional, membantu TNI menjaga stabilitas keamanan, dan menyejahterakan masyarakat karena kedamaian itu harus diciptakan. Mari kita bangun strategi komunikasi ini yang konstruktif, membangun, dan membuat langkah-langkah strategis untuk selalu berkoordinasi, berkolaborasi, dan bersatu. Mari kita tingkatkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, bela negara kepada anak-anak generasi muda kita. Dan yang paling penting, mari kita terus berkolaborasi dalam mengatasi konflik-konflik di tanah Papua ini. Terakhir, mari kita terus melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, tandas Cantiasa. Saat yang sama, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Wilayah Papua Barat Indah Swat menyebut forum pertemuan anggota KBT dengan Pangdam 95111 Kasuari bukan semata-mata untuk bersilaturahmi. Menurut Indah, forum ini juga penting untuk memberi dorongan kepada para generasi muda agar bisa memahami dan mengerti nilai-nilai perjuangan bangsa, cinta tanah air, mencintai negeri ini, dan tetap berjiwa patriot, selalu berjuang untuk mempertahankan NKRI, serta tidak sekalipun mengkhianati bangsa dan negara.
Pada kesempatan ini, saya berharap kepada para generasi penerus untuk tetap bangkit, terima estafet perjuangan kami, para pejuang untuk membangun negara dan memakmurkan bangsa ini, tambahnya. Acara yang dihadiri oleh Kasdam 95111 Kaswari Brigjen TNI Joko Andoko, Irdam, Kapok Sahli Pangdam, dan para pejabat Kodam 95111 Kaswari lainnya ini diakhiri dengan penyerahan bingkisan dari Kodam untuk para pengurus dan anggota KBT yang diserahkan secara simbolis oleh Pangdam kepada Ketua LVRI dan Ketua Perip atau Persatuan Istri Purnawirawan TNI Polri. Dilanjutkan dengan foto bersama yang diikuti oleh para pengurus dan anggota KBT wilayah Papua Barat, LVRI, Perip, Ppabri, Piveri, PPAD, FKPPI, dan Hipakat Ferry. Kita ini adalah negara hukum. Untuk itu, hukum tersebut harus ditegakkan dan hukum juga harus berjalan baik. Untuk itu, kita harus terus sampaikan kepada saudara-saudara kita agar sadar terhadap hukum. Hal ini harus terus kita sosialisasikan, lanjut Cantiasa. Ia mengungkapkan KBT dibentuk dalam rangka berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengamankan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.